Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah rahimakumullah. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setiap malam kita diperdengarkan oleh mubalik tentang kata takwa. Mengapa? Karena memang tujuan puasa dan juga tujuan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, semua tujuannya adalah untuk menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa. Jadi di Al-Baqarah sudah dijelaskan bahwasanya Quran ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya pada masalah gaib. Apa itu yang gaib? Bukan gaib seperti yang di film-film mistik kita. Bukan itu yang dimaksud gaib. Gaib ini adalah sesuatu yang kita tidak mengetahuinya kecuali melalui firman Allah ataupun penyampaian Rasulullah. Jadi masalah gaib seperti surga dan neraka itu gaib. Kemudian apa-apa yang terjadi di akhirat, ada jembatan Shiratal Mustaqim, ada yaumul hisab, hari perhitungan. Ya, malaikat juga disebut sesuatu yang gaib. Jadi kita percaya karena ada dalam kitab suci Al-Quran. Jadi bukan gaib-gaib yang diceritakan dalam cerita-cerita mistik, ya. Kemudian yang bertakwa juga yuqimunas shalah, selalu menegakkan salat. Jadi kalau tidak suka salat belum bisa disebut orang takwa. Kemudian itu juga wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan, menafkahkan harta yang Allah rezekikan kepadanya. Ini yang paling berat memang. Saya kira setiap malam ya, atau banyak-banyak ustaz selalu bercerita tentang infak, zakat, sedekah. Ya, itu mirip-mirip semua itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau zakat itu wajib, kalau infak, sedekah, ya itu sesuatu yang sesuai kerelaan kita. Dalam surat Al-Imran disebutkan orang yang bertakwa itu adalah yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Dia berimpak dalam keadaan dia kaya, banyak uangnya, atau hartanya sedang-sedang saja tapi tetap juga dia berimpak. Jadi jangan kalau bilang gajiku sedikit tidak usah saya kasih masuk celengan di masjid. Iya, disesuaikan Pak. Iya,
Kalau gaji kita 1 miliar ya kasih masuk 100 juta, tidak masalah. Tapi kalau gajinya cuma 1 juta, ya cukup 5.000, 10.000. Yang penting ada yang kita masukkan. Makanya dalam bulan puasa Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk mau berbagi, yaitu memberikan buka puasa. Siapa yang memberikan buka puasa akan dapat pahala sama dengan pahalanya orang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Ketika itu ada yang berkomentar, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattirus syam." Tidak semua kita punya uang untuk memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah mengatakan, pahala ini akan didapatkan walaupun Anda menyumbangkan, ya kalau kita sekarang ya bisa 1 gelas air aqua, atau kita sesendok susu, atau sebiji korma, itu dapat pahala. Yang penting niatnya ikhlas, betul-betul lillahi ta'ala. Dalam soal keikhlasan ini Rasulullah SAW pernah mengemukakan, ini bisa Bapak baca dalam kitab Sahih Bukhari. Ada seseorang yang mendapat rezeki nomplok, atau dia mendapat ya harta yang cukup banyak, apakah warisan, tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya. Lalu dia ingin sekali untuk menginfakkan atau bersedekah, makanya dia berkata, itu hadis mengatakan, qala rajulun la atasaddaqanna al-lailata bi sadaqah. Ini dalam bentuk takkid, betul-betul saya berniat untuk bersedekah pada malam ini dari hasil yang dia dapatkan itu. Lalu dia ingin sekali supaya sedekahnya ini betul-betul lillahi ta'ala, tidak mau dia perlihatkan kepada orang lain. Dalam ajaran agama kita, orang yang mendapat keistimewaan di akhirat nanti adalah mereka, salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yumnah. Orang yang bersedekah sampai-sampai diibaratkan tangan kirinya tidak tahu apa yang disumbangkan oleh tangan kanannya. Ya mungkin beda dengan sebagian kita. Rasanya tidak enak kalau tidak diumumkan. Wah, kalau tidak diumumkan dia curiga pada panitia. Wah, panitia barangkali ambil. Kenapa tidak diumumkan sedekah saya ini? Ya, walaupun cuma 50.000 mau diumumkan. Ya, andai kata 10 juta ya tidak apa-apa. Tapi kalau 50.000 apalagi 5.000 mau diumumkan. Wah, ingin dia supaya saya juga ini menyumbang. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kita bersedekah supaya tanpa ketahuan orang lain. Ya, hanya diri kita yang tahu. Sampai-sampai tangan kiri sendiri tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanan. Ya. Ini lelaki lalu betul-betul dia bawalah, apakah sejumlah uang tidak disebutkan dalam hadis itu. Dia keluar tengah malam. Ya, di zaman dahulu ini cerita Nabi mengenai ada seorang lelaki di zaman dahulu. Ya, dia keluar di muka rumahnya tengah malam, dia menunggu siapa orang pertama yang dia temui akan diberikannya sedekah itu. Kebetulan di tengah malam buta itu lewatlah seorang lelaki. Dia panggil, "Pak, mari sini. Ini ada rezeki, Pak. Silahkan ambil. Saya ikhlas." Ya, ini lelaki terkejut.
Dia tidak kenal siapa ini, tapi dia ambil. Tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya tersebarlah di kampung itu, ya mungkin si orang yang menerima sedekah itu cerita kepada teman-temannya. Hanya sampai ke telinga pemberi sedekah itu. Sampai ke telinganya, ternyata yang berita yang sampai, tusuddika laila ala sarik. Tadi malam ada palukka. Ya, ada palukka yang menerima sedekah. Ya. Wah, dia bilang ini saya salah alamat ini. Kenapa palukka yang dapat sedekah ini? Tapi walaupun demikian, dia mengucapkan syukur, alhamdulillah ala sarik. Segala puji bagi Allah terhadap palukka yang menerima sedekah saya. Mudah-mudahan Allah menerima sedekah saya. Tapi dia masih ragu. Lalu malam berikutnya kembali, dia keluar tengah malam lagi. Ya, singkat cerita, yang lewat pada malam itu ternyata seorang wanita, perempuan. Bu, ini terimalah pemberian saya ini. Ya, wanita itu pun menerima, lalu pulang ke rumahnya. Lalu tersebarlah kemudian berita bahwa ada seorang zania. Apa itu zania, Pak? Kalau bahasa kita sekarang WTS, wanita tunasusila. Banyak namanya, Pak. Dulu pelacur, wanita tunasusila. Malah diperhalus lagi namanya, apa itu? PSK. Bukan PKS, Pak. PSK, pekerja seks sosial. Pekerja seks komersial. Ya. Jadi malah ada yang mengusulkan ini PSK kalau sudah tidak bisa lagi bekerja harus dikasih juga pensiun. Ya, ada Pak, ada usulan begitu, kasihan dia. Kalau masih remaja, masih kuat, masih banyak yang mau, tapi kalau sudah tua sudah 60, apa masih ada, ya. Ya, itulah waktu Ibu Risma jadi wali kota di Surabaya. Dia merasa sedih sekali melihat banyak mantan-mantan PSK itu yang sudah tidak dapat penghasilan lagi karena tidak ada lagi hidung belang yang mau mendatanginya, sampai-sampai tinggalnya di gerbong kereta api atau di mana, di kuburan malah. Yang jadi korbannya apa? Anak-anak kecil. Ya anak-anak. Jadi dia pegang-pegang, ya, yang penting dia dapat uang untuk makan gitu. Makanya itu dinamakan pekerja seks komersial. Kalau sekarang namanya tambah bagus lagi, apa? Wanita penghibur, ya, menghibur laki-laki hidung belang. Iya. Makanya di luar negeri, Pak, itu dilegalkan itu. Barangkali ada Bapak yang pernah ke Amsterdam di Belanda itu. Ada, Pak? Ya, di sini kalau dosen ke Belanda itu katanya harus jalan-jalan ke situ, ke tempat lampu merah, ya. Ya, di situ apa? Di situ tempat, ya, wanita-wanita WTS itu disiapkan memang tempat khusus bagi mereka. Jadi sepertinya tempat lokalisasi itu asalnya dari penjajah. Orang Jepang dulu, ya, untuk kebutuhan tentara Jepang dicari wanita-wanita itu dijadikan sebagai makanan mereka, mangsa mereka itu. Ya. Jadi ini yang kedua. Lalu dia bilang, wah, kalau begitu salah alamat lagi. Tapi walaupun begitu dia tetap menyampaikan alhamdulillah ala sarikin wa ala zania. Lalu yang ketiga, ya, mudah-mudahan yang ketiga ini tidak salah alamat ini. Bawa tengah malam keluar, ada lagi lelaki kebetulan yang lewat. Dia berikanlah sedekahnya itu. Lalu besoknya tersiar berita bahwa,
ya ada orang kaya yang menerima sedekah. Ya mungkin karena terlalu banyak kesibukannya sampai jauh malam baru pulang ya. Jadi kalau orang banyak uangnya itu kurang tidurnya Pak, karena dia jaga hartanya itu. Ya, ketika itulah dia bilang oleh baik saya berhenti, selalu salah alamat ini. Lalu dalam hadis itu dikemukakan bahwa malam keempat itu sementara dia terlelap tidur, dia seakan-akan mendengar ada suara yang mengatakan, amma sadaqatuka faqad kubilat. Ketahuilah sedekahmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa? Ya, niatnya tadi lillahi taala. Yang pertama katanya, sedekah yang kamu berikan yang diterima oleh si Palukka tadi, mudah-mudahan dengan pemberian yang kamu berikan itu, si Palukka itu tidak akan memasuki rumah seorang muslimin. Untuk apa dia mencuri kalau sudah banyak uangnya? Ya, banyak-banyak Palukka begitu kan. Walaupun ayam dia curi, tapi kalau dapat dia dibalok-baloki. Jadi Palukka yang bagus adalah koruptor Pak. Kalau koruptor tidak ada yang dibalok-baloki Pak, tidak ada yang dikeroyok. Padahal dia korupsi sampai miliaran. Tapi kasihan pencuri ayam, pencuri sepeda motor, kalau dapat motornya dibakar dan kadangkala orangnya pun mau dibakar itu. Ya. Padahal mungkin kita bisa lihat ada juga orang mencuri karena apa? Anaknya butuh susu, sedangkan dia tidak punya uang. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan sedekahmu itu si pencuri ini ya sadar, dia berhenti, dia akan berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Sebab dalam Islam dikatakan siapa yang mencari harta dengan tidak halal, ya maka annar aula biha, api neraka pantas, lebih cocok untuk dia. Termasuk orang yang punya kemampuan tapi masih minta-minta. Siapa yang masih meminta-minta, mengemis, padahal dia mampu untuk berusaha, sama saja dia mengumpul bara api neraka. Ya. Jadi yang kedua, si wanita tunasusila tadi, mudah-mudahan dengan dia menerima rezeki itu, dia menyelamatkan ada lelaki yang akan jadi korbannya. Ya. Jadi dia tidak perlu lagi mencari ya lelaki yang akan menikmati dia demi mendapatkan uang. Jadi untuk apa lagi dia? Karena dia sudah mendapatkan yang bisa menghidupinya. Kemudian yang terakhir, sedangkan amal gani, adapun orang kaya yang menerima sedekah itu, mudah-mudahan dia ya'tabir, dia mengambil pelajaran. Bukan dia yang harus menerima sedekah, tapi sebaliknya dialah yang harus mengeluarkan sedekah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia dibanding tangan yang selalu meminta-minta. Ini dalam Ramadan kita diajarkan, khususnya bagi yang mampu, untuk menjadi tangan yang di atas. Dengan mencontoh Rasulullah adalah orang yang dermawan, tapi kedermawannya amat tampak dalam bulan Ramadan ini. Karihil mursalah, bagaikan angin yang bertiup. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari hadis ini dan menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan puasa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.